Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih, hatta yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di pengajian virtual bersama Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso, untuk kita kembali sama-sama saling belajar, sama-sama saling menggali pesan dari Al-Quran. Ya meskipun menggalinya nggak dalam ya, kita bermain di permukaan. Kita mencoba untuk ringan-ringan saja mengambil pesan-pesan dari Al-Quran untuk dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, untuk dapat menjadi panduan kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita di sini dan seluruh manusia yang hidup itu pasti pernah mendapatkan yang namanya ujian maupun cobaan. Namun dalam bahasa Quran, ujian dan cobaan itu sebenarnya nggak melulu hal-hal yang nggak mengenakan loh, nggak melulu hal-hal yang menyakitkan, nggak melulu hal-hal yang membuat kita rugi. Karena dalam Al-Quran Allah juga berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi Allah itu menguji kita dengan keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, dan juga kebaikan-kebaikan. Bisa jadi nikmat yang Allah datangkan untuk kita itu adalah ujian untuk kita, menguji apakah kita bersyukur atau tidak, menguji apakah kita lalai atau tidak. Nah, namun yang akan kita bahas di sini adalah kita berfokus pada mengenai bagaimana cara untuk mengubah sebuah ujian buruk yang datang itu pada endingnya menjadi hal yang baik. Satu hal buruk yang datang pada endingnya hal tersebut justru menjadi hal yang baik. Gampangnya ya kayak kita minum obat itu. Kalau kita sakit, jangankan makanan enak ya, jangankan makanan gak enak, obat kan makanan gak enak. Makanan enak pun sate, soto, apalagi rujak, rawon dan lain sebagainya, itu kalau kita sakit ya rasanya gak bakal begitu enak. Padahal enak sebenarnya. Yang enak saja nggak kerasa enak, apalagi yang nggak enak. Pada awalnya obat itu kan jadi hal yang menyakitkan bagi kita, jadi hal yang nggak enak bagi kita. Tapi pada akhirnya justru obat itulah yang menjadi wasilah atau perantara kesembuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini mari kita belajar kepada kisah dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu adalah putra dari Nabi Ishak, cucu dari Nabi Ibrahim, ayah dari Nabi Yusuf. Masya Allah, jika kita berbicara mengenai Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu nasabnya luar biasa. Bapaknya Nabi, mbahnya Nabi, buyutnya juga Nabi. Masya Allah, luar biasa. Tapi kita akan membahas mengenai Nabi Yakub. Nah, dalam Al-Quran kisah mengenai parenting Nabi Yakub itu terletak di surat Yusuf. Nah, kita akan belajar dari Nabi Yakub bagaimana cara mengubah sesuatu yang pada awalnya datang ke kita membawa keburukan, pada akhirnya sesuatu yang sama itu datang ke kita dengan membawa kebaikan.
Di sini coba akan saya tampilkan ayat Al-Qur'annya. Nah, semoga kelihatan ya. Jadi kita langsung ke surat Yusuf ayat 18. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Jadi berbicara mengenai kisah antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Kisahnya panjang, tapi kita akan coba penggal-penggal sesuai dengan materi ini. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf yang memendam kebencian kepada Nabi Yusuf, mereka bersepakat untuk membuang Yusuf di suatu sumur. Kemudian mereka mengambil baju dari Yusuf, mengambil gamisnya Yusuf, terus mereka lumuri dengan darah palsu. Bidamin kadhib, itu bahasanya Al-Quran, dengan darah yang palsu. Mereka bawa kepada Nabi Yakub. Jadi mereka posisinya sudah ninggal Yusuf dalam sumur. Mereka bawa bajunya, gamisnya Yusuf, mereka lumuri darah palsu, kemudian mereka bawa ke ayah mereka. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk memberitahu Nabi Yakub bahwasanya si Yusuf itu dimakan serigala. Jadi mereka ingin menyingkirkan Yusuf dari kehidupan mereka, karena mereka merasa mereka tidak disayangi oleh Nabi Yakub. Padahal Nabi Yakub itu sudah mencoba untuk sangat adil sekali. Namun saudara-saudara Yusuf yang sudah terlanjur termakan iri kepada Yusuf merencanakan hal buruk kepada Yusuf, yaitu dengan membuangnya dan membuat berita seolah-olah Yusuf kecil itu sudah meninggal dunia. Jadi mereka bawa gamisnya pulang ke ayahnya, mereka berikan kepada ayahnya, seraya berkata bahwasanya di ayat sebelumnya ya, waja'u abahum aisya'an yabkun, mereka datang kepada ayahnya di waktu sore setelah mereka bermain dengan Yusuf, setelah mereka membuang Yusuf itu dengan menangis, tangisan palsu. Mereka bawa gamisnya Yusuf dikasihkan kepada Nabi Yakub. Ayah, ini tadi kami main, tapi ternyata Yusuf ketika kami main dia dimakan serigala. Itu kata mereka. Mereka bawa gamisnya Yusuf dikasihkan ke ayah mereka, seraya berkata seperti itu. Mendapatkan berita itu, tentu saja Nabi Yakub terguncang. Meskipun kemudian ya wallahu alam ya, tapi diceritakan di tafsir itu bahwasanya Nabi Yakub itu sebenarnya tahu kalau Nabi Yusuf itu nggak dimakan serigala. Tahu, meskipun saudara-saudaranya bersikukuh bahwasanya Nabi Yusuf itu sudah dimakan serigala, tapi Nabi Yakub tahu bahwasanya Nabi Yusuf itu masih aman saja, nggak dimakan serigala dari gamisnya yang tidak terkoyak. Cuma ada darah palsu, tapi gamisnya tidak terkoyak, tidak bolong-bolong, tidak sobek-sobek. Ya masa sih dimakan serigala tapi gamisnya tetap baik-baik saja. Dari situ kemudian Nabi Yakub tidak percaya, meskipun ya entah ya, mungkin sudah dianggap meninggal kali ya si Yusuf itu, sudah nggak ada. Meskipun Nabi Yakub tetap menyadari bahwasanya si Yusuf itu sebenarnya masih ada. Kita sambungkan dengan materi kita tadi. Kita kan akan berbicara mengenai bagaimana cara mengubah sesuatu yang datang kepada kita yang awalnya buruk pada akhirnya menjadi baik. Nah, di sini yang dimaksudkan itu adalah gamis dari Nabi Yusuf. Pada awalnya gamis dari Nabi Yusuf itu
datang kepada Nabi Yakub dibawa oleh teman-temannya, dibawa oleh saudara-saudaranya maksudnya. Jadi gamis itu datang membawa kesedihan yang sangat bagi Nabi Yakub. Gamis Yusuf yang berlumuran darah itu menjadi sumber kesedihannya Nabi Yakub. Sedih Nabi Yakub. Sedih karena berpisah dengan anaknya, dengan anak yang sangat dicintainya. Tapi uniknya kelak ketika Yusuf sudah dewasa, itu kan setelah mengalami berbagai macam pergolakan kehidupan, akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi salah satu menteri raja, jadi bendahara kerajaan lah. Musim paceklik membuat keluarga Yakub juga butuh makanan. Nabi Yakub mengutus anaknya untuk turut mengambil jatah makanan pada kerajaan. Nah, di situ kemudian saudara-saudara Yusuf yang dulunya buang Yusuf itu bertemu dengan Yusuf kembali, hingga akhirnya mereka sadar bahwasanya dia Yusuf. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, mengatakan, qala la tasriba alaikumul yaum, sudahlah kalian itu memang pernah memperlakukanku dengan jelek, pernah membuangku, tapi la tasriba alaikumul yaum, sudah gak apa-apa, kalian gak akan dicela hari ini. Setelah berbincang-bincang, Nabi Yusuf tahu bahwasanya kondisi ayahnya seperti ini dan itu. Kemudian Nabi Yusuf meminta saudaranya yang datang kepadanya saat itu untuk membawa gamis dari Nabi Yusuf. Gamis dari Nabi Yusuf. Sebentar saya coba tampilkan ayatnya. Nah, idhabu bi qamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basir. Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa baju gamisnya ke Nabi Yakub dan meminta saudara-saudaranya untuk mengusapkan gamis tersebut di wajah ayahnya. Jadi Nabi Yakub itu kan Masya Allah, setelah kehilangan Yusuf tentu saja selain terguncang, ya karena keterguncangan psikis ya, fisiknya jadi terpengaruh sepertinya, sehingga kemudian diceritakan bahwasanya Nabi Yakub mengalami kebutaan gara-gara kesedihan-kesedihannya. Namun bertahun-tahun kemudian, belasan tahun kemudian, atau mungkin bahkan puluhan tahun kemudian, setelah semua hal menjadi jelas, setelah Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yakub akhirnya dapat menyembuhkan penyakit matanya. Nabi Yakub akhirnya sembuh. Gara-gara apa? Gara-gara gamis dari Nabi Yusuf yang dibawa oleh saudara-saudaranya diusapkan ke wajahnya Nabi Yakub. Jadi gamisnya Nabi Yusuf kali ini datang ke rumahnya, ke Nabi Yakub, itu membawa kegembiraan yang sangat luar biasa, membawa hal baik yang sangat luar biasa. Padahal pada awalnya ketika Yusuf masih kecil, gamisnya datang kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub, membawa kesedihan yang sangat luar biasa. Tapi sekarang, Masya Allah, gamisnya datang juga kepada Nabi Yakub, dan itu membawa kebaikan yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian Nabi Yakub juga disembuhkan penglihatannya oleh Allah setelah mengusapkan gamis tersebut pada wajahnya. Nah, mengubah hal yang awalnya datang menjadi hal buruk menjadi hal yang datang kemudian menjadi baik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat hal yang pada awalnya datang kepada kita membuat keburukan dalam hidup kita menjadi hal yang kemudian datang dan itu membawa kebaikan bagi kita. Ya apa caranya? Gimana caranya itu?
Mari di sini kita belajar kepada Nabi Yakub alaihissalam. Saya akan tampilkan ayatnya. Nah, balik ya ke ayat yang tadi. Cara pertama yang harus dilakukan oleh kita untuk dapat mengubah sesuatu yang pada awalnya datang buruk, datang membawa keburukan, datang membawa kabar buruk, menjadi sesuatu yang pada akhirnya akan datang menjadi hal baik, datang membawa kebaikan. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Pertama, fasabrun jamil, bersabar. Jika ada hal yang datang buruk kepada kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bersabar. Seraya menyadari bahwasanya bersabar itu adalah pilihan yang paling indah untuk saat itu dikerjakan. Contohnya kita mendengar kabar yang gak enak gitu ya. Ya respon kita banyak. Kita mungkin bisa marah, kita bisa sedih, kita bisa gembira. Jika kemudian yang datang itu hal-hal buruk, maka respon yang harusnya kita lakukan adalah bersabar seraya meyakini bahwasanya untuk saat itu bersabar adalah hal terbaik yang bisa dilakukan. Fasabrun jamil itu kata Nabi Yakub. Kemudian hal kedua yang harus dilakukan seseorang agar dapat mengubah sesuatu yang pada awalnya datang buruk menjadi sesuatu yang pada akhirnya datang menjadi kebaikan adalah senantiasa meminta tolong kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub ketika mendapat kabar bahwasanya si Yusuf sudah dimakan serigala dengan bukti gamisnya Yusuf yang berlumuran darah palsu, selain bersabar, Nabi Yakub itu juga banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bersabar, banyak-banyak berdoa. Nah itu yang harus dilakukan oleh kita untuk dapat mengubah sesuatu yang pada awalnya datang menjadi keburukan menjadi kebaikan. Hal ketiga yang dapat kita lakukan untuk dapat mengubah hal yang pada awalnya datang buruk menjadi baik adalah, saya tampilkan ayatnya. Nah, di sini ayatnya membahas mengenai perjuangan dari Nabi Yakub. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Hal ketiga yang harus dilakukan seseorang adalah, yang harus kita lakukan adalah tetap berusaha. Sebagaimana Nabi Yakub yang mendengar kabar bahwasanya Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, sudah nggak jelas di mana, sudah meninggal mungkin ya. Tapi Nabi Yakub itu tetap yakin bahwasanya si Yusuf itu hidup. Maka dari itu di sini Nabi Yakub memberikan instruksi kepada saudara-saudaranya, idhabu biqamisi, pergilah idhabu fatahassasu ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf. Hai ya bani, hai anak-anakku, fatahassasu idhabu fatahassasu, kalian pergilah, kemudian carilah kabar mengenai Nabi Yusuf. Allah meminta, Nabi Yakub meminta anak-anaknya untuk mencari kabar mengenai Nabi Yusuf. Tetap percaya bahwasanya Nabi Yusuf itu tetap ada. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, hal ketiga yang bisa kita lakukan adalah tetap berusaha meskipun pada tampilannya itu sudah impossible, sudah hampir nggak mungkin lagi gitu. Sebagaimana Nabi Yakub yang nyuruh saudara-saudaranya untuk nyari Yusuf, padahal saudara-saudaranya sudah bilang Yusuf itu sudah nggak ada, udah dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub mencoba untuk menembus ketidakmungkinan ini dengan tetap menyuruh saudara-saudaranya untuk mencari Yusuf alaihissalam. Cara ini kalau kita praktekkan, luar biasa sekali itu. Ada goal yang ingin kita tuju, ada tujuan yang ingin kita raih, ada cita-cita yang ingin kita dapatkan, meskipun rasanya berat.
Tapi kalau kita coba untuk terus raih, terlebih jika kita memakai rumus yang dipakai oleh Nabi Yakub untuk dapat menjadikan sesuatu yang pada awalnya datang buruk menjadi sesuatu yang pada akhirnya datang sebagai kebaikan. Resepnya Nabi Yakub adalah yang pertama tadi, sabar. Yang kedua, tetap minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, di ayat ini adalah tetap berusaha untuk menembus ketidakmungkinan. Tetap berusaha mencurahkan tenaga, mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan harta untuk dapat meraih tujuannya. Walatai asumir rawhillah. Dan Nabi Yakub bukanlah seseorang yang mudah berputus asa kepada Allah. Tetap selain usaha yang dia lakukan, Nabi Yakub juga percaya bahwasanya segala sesuatu yang mengatur itu Allah, segala sesuatu yang memberi itu Allah, segala sesuatu yang mengambil itu Allah. Maka dari itu Nabi Yakub kemudian selain menyuruh saudara-saudaranya untuk tetap mencari Yusuf, ya, yang sudah saudaranya bilang bahwasanya si Yusuf itu sudah tiada, Nabi Yakub juga mengajak putra-putranya untuk tidak berputus asa kepada Allah. Nah, kita juga seperti itu. Selain sabar, selain kemudian banyak-banyak minta tolong kepada Allah, kemudian berusaha menembus ketidakmungkinan, berusaha dengan keras. Maka yang terakhir adalah walatai asumir rawhillah. Tetap kita harus berusaha, tetap kita harus meminta kepada Allah. Meminta apa? Meminta rahmatnya, meminta bantuannya. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang terputus dari rahmat Allah. Nah, sebenarnya beberapa ayat tadi sudah cukup untuk menggambarkan bagaimana kemudian kita itu bisa mengubah sesuatu yang pada awalnya datang sebagai keburukan, kemudian pada akhirnya datang sebagai kebaikan. Kalau kurang paham, mari coba kita cari contoh kedua. Ya, tetap di surat Yusuf sih sebenarnya. Ketika Yusuf digoda oleh Zulaikha, bajunya Yusuf dirobek oleh Zulaikha, hingga kemudian ternyata mereka ketahuan oleh suaminya Zulaikha. Kalau di Quran sih bukan Zulaikha namanya, tapi Imra'atu Aziz, istrinya Al-Aziz. Nah, mereka ketahuan. Dan yang dijadikan bukti adalah bajunya Yusuf yang terkoyak, gamisnya Yusuf yang terkoyak. Terkoyaknya gamisnya Yusuf itu kemudian menjadi dalil untuk menyalahkan Yusuf, bahwasanya Yusuf lah yang pertama kali memulai ini. Tapi ternyata setelah dilakukan selidik perkara, setelah dilakukan pemeriksaan, akhirnya ada seorang saksi, bayi kecil yang Allah beri kemampuan dia untuk berbicara, mengatakan bahwasanya bukan Yusuf yang melakukannya. Bukan Yusuf yang melakukannya, tapi Zulaikha lah yang ingin melakukannya. Didapat dari mana datanya itu? Datanya adalah terletak pada gamisnya Yusuf. Jadi pada awalnya gamisnya Yusuf itu menjadi bahan terfitnahnya Yusuf. Kali ini gamisnya Yusuf menjadi penyelamatnya Yusuf. Jadi kalau kata bayi tersebut, kalau robeknya di depan itu berarti Yusuf salah. Tapi kalau robeknya di belakang, itu berarti bukan Yusuf yang salah. Yang gamis yang pada awalnya membawa keburukan, tapi karena Yusuf bersabar, kemudian Yusuf berusaha membela diri dengan menceritakan dengan versinya, Yusuf juga tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia bisa mengubah kejadian yang awalnya buruk menjadi baik. Nah, sebagai orang tua, mungkin di sini ada putra-putri kita yang mondok. Nah, itu masya Allah, ketika kita mengantarkan putra-putri kita mondok, ya saya belum pernah tahu sih kalau belum pernah mengantarkan anak juga ke pondok untuk mondok.
Mungkin jenengan merasakan mengantarkan anak ke pondok untuk pertama kalinya itu rasanya berat, rasanya kayak kita menjadi hampa. Itu kata orang-orang sih, saya juga nggak tahu. Belum pernah merasakan. Jadi ngantar anak mondok itu rasanya kayak sedih gitu. Mondoknya anak itu menjadi kesedihan bagi kita. Tapi jika kita sabar, kita tetap mendoakan anak-anak kita. Kita berusaha untuk mengarahkan anak kita sekalipun anak kita di pondok. Dan kita meminta kepada Allah untuk menjaga anak kita. Wes lah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun kemudian, putra putri jenengan yang jenengan saat itu begitu sedih untuk melepasnya, beberapa tahun kemudian mereka datang ke rumah dengan kesuksesan mereka masing-masing, sehingga membuat jenengan berpikir bahwasanya andai aku tahu kalau endingnya seperti ini, maka aku gak perlu di awal-awal dulu itu bersedih ketika ngantarkan dia mondok. Andai aku tahu bahwasanya nikmatnya punya anak yang mondok itu seperti ini, maka aku gak akan bersedih di saat aku ngantarkan anakku mondok. Jadi yang pada awalnya ngantar anak pondok itu menjadi sumber kesedihan, ternyata pada akhirnya pulangnya anak mondok ke kita dengan membawa seluruh apa yang telah mereka pelajari dari segi adab, segi ilmu agama dan lain sebagainya, itu justru menjadi sumber kebahagiaan bagi kita. Dan banyak sekali loh seperti itu tuh. Banyak sekali seperti itu. Tapi aturannya ya itu. Aturannya adalah kita tetap harus menjaga kesabaran kita, menjaga permintaan kita kepada Allah, berusaha untuk menyandarkan seluruh masalah kita kepada Allah. Oh ya, ada ayat satu lagi yang terlewat. Bahasanya Nabi Yakub itu selain sabar, selain minta tolong kepada Allah, selain selain tetap berusaha untuk menembus ketidakmungkinan, berusaha semaksimal mungkin, selain kemudian sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, Nabi Yakub selain itu juga melakukan hal yang harusnya kita lakukan, hal yang harusnya kita pegang, yaitu innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ada sesuatu yang melanda kita berupa kesedihan, berupa kekurangan, berupa musibah dan lain sebagainya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kepada Allah lah tempat curhat kita, tempat kita mengadukan kesedihan. Jadi kalau kita bayangkan betapa sedihnya Nabi Yakub ditinggal putranya. Tapi Nabi Yakub kemudian memilih untuk bercerita mengenai kesedihan-kesedihannya kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nah, jika kita melakukan langkah-langkah tersebut, semoga pada akhirnya kita dapat mengubah sesuatu yang pada awalnya buruk datang pada kita menjadi pada endingnya baik bagi kita. Ya contoh gantinya, ketika kita sekolah, kita berangkat sekolah. Ya bagi yang malas ya mungkin ya. Ada juga sih yang banyak sih yang berangkat sekolah itu senang itu, tapi ada juga yang berangkat itu malas karena banyak tumpukan tugas atau ada masalah mungkin. Bisa jadi kemudian ketika kita berangkat sekolah malas dan itu membawa keburukan bagi kita. Tapi jika kemudian kita sabar dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka bisa jadi kelak kita juga sama-sama berangkat ke sekolah, tapi itu menjadi sumber kebaikan bagi kita. Bisa jadi dulu kita yang pada saat bersekolah menjadi murid itu sangat nakal, malas ke sekolah, tapi karena kita sabar, karena kita belajar ulang, kita minta tolong kepada Allah agar ilmu kita diberkahi, kita minta kepada Allah agar Allah selalu melindungi, kita ada apa-apa curhatnya ke Allah. Bisa jadi kelak beberapa tahun kemudian kita juga sama-sama berangkat ke sekolah, tapi dalam keadaan sangat bahagia sekali, tidak sebagaimana
dulu ketika kita masih bersekolah. Dan hal seperti itu banyak. Jenengan bisa itu mulai mengubah hal yang pada awalnya datang sebagai keburukan, pada akhirnya akan menjadi kebaikan bagi kita. Nah, begitu nggih, Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa mulai mengubah satu persatu hal-hal yang pada awalnya datang membawa keburukan bagi kita. Pada endingnya akan membawa kebaikan bagi kita dengan syarat apa? Syarat pertama, kita bersabar. Kedua, kita minta tolong kepada Allah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ketiga, kita curahkan waktu kita untuk berusaha, untuk bekerja keras, untuk belajar, untuk menembus ketidakmungkinan. Kita juga harus mulai melatih diri untuk tidak banyak-banyak curhat ke manusia, tapi banyak-banyaklah curhat kepada Allah. Semoga materi ini menjadi pengingat khususnya bagi saya ya, dan juga bagi jenengan semua. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.